hidup perjalanan itu selalu mengalami perubahannya. Jadi kita nggak bisa juga antipati pada perubahan, kita nggak bisa resistance karena itu adalah sebuah ya keniscayaan gitu ya. Artinya perubahan itu pasti akan selalu terjadi gitu. Dan media baru saat ini mungkin sebagai contoh OTT yang ada, kemudian beramainya digital platform berkembang, YouTube dan lain-lain, maka kita juga tidak bisa menampik bahwa hal itu terjadi, hal itu dinikmati oleh publik gitu. Dan FFI merespon itu, Festival Film Indonesia merespon dinamika keramaian ini. Really masih ada ini? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Halo? Halo? Apakah Reza masih ada? Maaf ya teman-teman ya, ini benar-benar saya tidak tahu kenapa WiFi bermasalah dan juga networknya juga bermasalah. Sudah pindah lokasi. It's unbelievable. I apologize for this. Saya menunggu Reza dan juga Prilly tidak muncul ya, sebentar. Oke, Prilly ada muncul. Saya mencoba sekarang. Dan ke Reza. Halo. Hai, sorry. Maaf banget. Aduh. Yeah, it's okay. Sebentar ya, Prilly ya. Oke. Sebentar, saya mau undang Reza dulu ya. Sebentar, maaf. Bisa clear nggak Prilly sekarang? Ya. Halo. Hai Reza, maaf sekali. No worries. So sorry about that. So sorry. Oke, terakhir tadi Anda bicara tentang bahwa tanggal 10 itu kenapa bisa lanjutkan pada saat itu? Ya, jadi tanggal 10 itu dipilih bertepatan memang dengan Hari Pahlawan karena kami punya cita-cita bersama FFI tahun ini, di mana mudah-mudahan di momentum tersebut selain kita merayakan semacam paying a special tribute buat Pak Haji Usmar Ismail sebagai Bapak Perfilman, tapi harapannya tentu di tanggal itu beliau sudah bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dari bidang kebudayaan. Wow. Buat saya, ini udah ada posisi ya, Reza ya? Iya, jadi proses administrasinya sudah selesai dan ini diinisiasi oleh tim pengusul yang diketuai oleh Pak Wina Armada. Beliau adalah wartawan senior ya, kemudian dilanjutkan juga terus-menerus prosesnya, kemudian ada bukunya, biografinya juga, lalu Mas Riri juga ikut turun andil dalam hal ini. Kemudian kami sebenarnya hanya melanjutkan saja, turut memberikan dukungan yang kami bisa, dan ini cara kami. Mudah-mudahan hasil pertemuan kemarin positif ya, Prilly ya, bertemu dengan Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Gelar. Mudah-mudahan hal itu bisa terwujud. Amin. Semoga ya, itu bagus sekali. Saya baru tahu masalah ini. That's really good, amazing. Reza sama Prilly ada mention masalah media baru. Kita tahu bahwa di Amerika sekarang streaming service seperti Amazon ataupun Apple dan Netflix of course ya, mulai bisa masuk dalam kategori Oscars dan Academy Awards. Mereka bikin film sendiri ya kan. Nah untuk Indonesia sendiri, apakah juga ada melihat hal tersebut, tren tersebut? Bahkan juga mungkin YouTuber atau people just making their own short film buat masa depannya itu. What do you see? What do you see is happening? Do you see the trend happening here in Indonesia as well? Right. I would say we are very open. FFI this year seperti tahun sebelumnya, OTT sudah menjadi platform yang juga turut menghidupkan kembali
film ya, dunia film. Jadi film-film yang tayang straight to OTT automatically sangat bisa berkompetisi di Festival Film Indonesia. Lalu kemudian film-film pendek yang mungkin medium tayangnya di YouTube dan lain-lain, karena banyak sekali. Kita menerima 245 film pendek yang mendaftar sejauh ini. So that's quite a the highest number di tahun ini ya, dari antara semua kategori yang paling tinggi itu ada film pendek. Dan buat saya dinamika ini menarik gitu ya, semangat berkarya di tengah pandemi yang masih tetap ada gitu di para seniman, menurut saya luar biasa sih. Mungkin Prilly mau menambahkan. Iya, aku senang banget sih karena sekarang FFV udah open untuk media baru juga, karena ini bisa menambah semangat untuk kita-kita yang berkarya gitu. Karena kebetulan aku kemarin baru memproduksi film pertama aku, dan kemungkinan mungkin tayangnya akan di media baru, dan senang banget kalau misalnya film-film seperti kami ini yang kita memang berkarya dari hati, benar-benar melibatkan orang-orang hebat di dalamnya, tapi nggak tertahan karena tayangnya di media baru, tapi tetap bisa kita daftarkan ke FFI gitu, sehingga bisa membuat kita jadi lebih semangat untuk berkarya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apalagi media baru juga udah jadi pilihan utama saat ini. Benar. Untuk orang-orang yang belum bisa ke bioskop, terus akhirnya mereka punya media baru OTT, dan menjadi pilihan pertama untuk publik menonton gitu, dan menjadi semangat kita juga untuk terus memberikan kualitas yang sama seperti di bioskop walaupun tayangnya di media baru gitu. Bagus. Dan bahwa kita juga mengetahui bahwa tahun ini ada kategori baru ya, di mana ada penilaian baru ya, di mana ada popular movie nih yang boleh kita orang-orang awam boleh ikut voting ya kan, pasti seru banget ya kan. Apa yang menginspirasi kalian untuk melakukan hal tersebut tahun ini? Sebenarnya karena menurut saya ini idenya Mas Gari Nugroho ya. Mas Gari Nugroho yang memang menginisiasi hal ini untuk bisa saya bilang terwujud lah gitu. Bahwa waduh, kayaknya loading lagi ya. Aduh, oh Mas Dada, saya bisa dengar kalian. Oh bisa, oke. Ya, go ahead. Jadi, Mas Garin menginisiasi ide ini dalam rangka cita-cita besar FFI tahun ini adalah kembali membangun ekosistem film. Ekosistem itu berarti kan menyangkut semua aspek dalam dunia film, termasuk masyarakat film, masyarakat pencinta film. Jadi mereka juga harus menjadi bagian dari FFI, gitu. Karena FFI juga tidak bisa ada tanpa mereka, dan film Indonesia tidak bisa ada tanpa penontonnya. Oleh sebab itu partisipasi publik melalui vote, gitu kan, dirasa penting. Jadi ada aktor film terfavorit, pilihan penonton gitu ya, aktor aktris, dan ada satu kategori baru yaitu bukan kategori baru, kategori yang kembali ada di FFI yaitu kritik film. Oke. Saya mau tanya ya, mungkin di luar FFI, tapi Anda sebagai seorang aktor, aktris, pokoknya orang yang involved dalam film ya. Jika Anda, ini saya punya observasi sebagai seorang penonton awam, bukan sebagai seorang yang sudah expertise dalam film ya. Kalau kita melihat, terutama di Hollywood, contoh di Hollywood ya, bahwa sebuah film bisa sangat populer box office-nya, tetapi dalam masa kritiknya, ya critical response-nya mungkin kurang. Dan sebaliknya juga, film-film independen yang art house favorite sangat bagus sekali, orang memuji, tapi yang nonton juga sedikit sekali ya kan. Nah, kalau Anda sebagai seorang filmmaker, sebagai aktor atau produser apapun juga itu, mana sih yang Anda lebih prioritaskan? Dan nggak boleh pilih dua-duanya, akan satu-satu saja loh ya. Mana lebih penting betulnya ya? Oke. Prilly dulu mau jawab mungkin. Prilly yang baru produce film kemarin ya. Mungkin mau jawab duluan, silakan Prilly. Nah, ini sebenarnya menarik banget sih, karena ini juga menjadi pertimbangan yang cukup lama dan panjang di saat aku dan timku ingin memproduksi film gitu. Kita mau ke arah mana? Tapi habis itu aku ngomong, kenapa sih harus kita memilih di saat kita bisa menghadirkan keduanya di dalam satu film tersebut? Kita bisa kok bikin film yang berkualitas, tapi juga ada sisi komersil yang bisa dinikmati sama penonton. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mengemas film tersebut, bagaimana kita mengatur strategi promosi, dan bagaimana seorang sutradara itu bisa menjadikan skrip jadi visual yang ringan, yang penonton tuh bisa tetap nyampe pesannya, tapi juga tetap berkualitas gitu. Karena aku lumayan agak sedih sebenarnya kalau dibilang film komersil belum tentu berkualitas. Padahal banyak banget di Indonesia film-film komersil yang juga berkualitas.
Seperti kita lihat sebelum pandemi banyak banget film-film box office. Sorry ke post. Banyak banget Ya. film-film box office yang kualitasnya juga luar biasa gitu. Bahkan sempat Iya, ada yang iya. masuk Oscar juga kayak misalnya Ratu Langit Hitam, terus Pengabdi Setan yang menang FFI juga. Kualitasnya bagus tapi juga banyak yang nonton. Jadi kenapa kita harus memilih di saat kita sebagai pekerja film itu bisa kok sama-sama menghadirkan keduanya dalam satu film, kualitas dan juga komersial. Oke. Mungkin saya juga, sorry, sebelum Reza tambahin, saya kenapa mau tanya gitu, karena saya kan dalam dunia bisnis ya, bukan dunia film tadi saya katakan. Contohnya saya ikut involved dalam yayasan-yayasan. Saya terus bilang sama staff saya, tim saya, Anda bikin yayasan itu non-profit, tetap harus bisa make money. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa juga membantu orang lain ya kan. Jadi kita bukan mau kita being realistic gitu loh. Money is important ya kan. Tapi at the same time we want to do something with the money to be impactful to other people. So I think that is also probably the same thing with movie making ya kan. Reza silakan lanjutkan saja Reza. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut pandangan saya memang ini dikotomi ini kan selalu terjadi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman gitu ya. There is an art house film, but back in the days people are just making films. They don't really put any kind of specific theme gitu kan. Nggak selalu ada divisinya gitu, nggak langsung dibuka gitu ya. Mungkin lebih ke genre ya, drama, komedi dan lain-lain. Tapi sekarang melihat bahwa ada film yang mungkin art house dengan kualitas yang sangat baik, bahkan mungkin secara kritik juga bagus. Tapi di sisi lain juga ada film yang mungkin sangat komersial dan dicintai oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, kritik mana yang mau dipakai sebagai tolak ukur? Apakah hanya kritik dari festival yang berhak untuk melegitimate sebuah film, atau komunitas film saja, atau kemudian ada masyarakat penonton film? Karena saya rasa semuanya punya hak yang sama, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Semua punya hak yang sama. Misalnya saya dengan Prilly suka film drama romantis misalnya. For us, it's good. It's a good film gitu. But maybe for a festival material, it's not enough. Because bukan karena filmnya jelek, tapi they are looking for a specific theme. Itu yang saya rasakan di festival internasional. Sebenarnya memang mereka pertimbangannya selalu, kalau saya lihat, bukan hanya sekedar filmnya bagus secara kualitas, tapi tema-tema yang diangkat dalam film tersebut apa yang sesuai dengan festivalnya. Misalnya festival tahun ini mau bicara tentang perempuan, maka cenderung film-film yang terpilih adalah film-film bertemakan perempuan, mulai dari mungkin sutradara perempuan, atau filmnya ceritanya tentang perjuangan seorang perempuan dan lain-lain, gitu sih. No, that's a good point. I really appreciate your insights. Tadi An mengatakan benar juga ya. Kenapa selama ini sudah dengar daripada kritikus film? Kenapa nggak jadi penonton biasa ya kan? Memang kita mungkin nggak train to be film critic, tapi kan kita juga pasti ada satu voice ya, tuh influence juga dalam hal tersebut ya kan. Nah tadi Anda mention bahwa tahun ini kita fokus pada perempuan ya kan. Dan kita melihat bahwa dan banyak dunia bisnis pun juga sekarang benar-benar focusing on female driven projects and companies and startups, right? Untuk Prilly sendiri, Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang aktris, ya kan? Bagaimana Anda bisa meng-push ya, meng-encourage lebih banyak lagi perempuan, bukan hanya sebagai muka cantik saja di depan kamera, tapi juga involved behind the scenes, the screenwriting-nya, sutradara dan sebagainya, dan selanjutnya ya. Bagaimana aku men-encourage? Pertama, aku melakukan itu dulu supaya aku bisa menjadi contoh untuk publik atau siapapun itu yang melihat Instagram aku atau platform yang memang memperlihatkan aktivitas aku melakukan itu gitu. Jadi aku coba mendalami itu dulu, aku lakukan dulu, dan akhirnya aku bisa menyampaikan pesan bahwa kita sebagai perempuan bisa melakukan itu gitu. Nggak cuma laki-laki aja, kita juga bisa mendominasi industri ini gitu. Karena kan dari dulu sutradara atau aktor atau apa itu kebanyakan kan laki-laki gitu ya. Kalau perempuan kayaknya jarang banget aku ngedengar sutradara perempuan gitu. Kebanyakan pasti laki-laki. Nah, akhirnya kasih contoh dulu, terus akhirnya orang bisa lihat bahwa kita sebagai perempuan juga bisa ada di industri ini dan bisa berkarya juga. Soalnya kan banyak juga stigma-stigma kalau, iya soalnya kalau perempuan lebih bekerja memakai perasaan, tapi kurang menggunakan logikanya. No, I don't agree. No.
Iya. Ya, banyak statement-statement seperti itu. Tapi sebenarnya it's a good thing kalau di dunia film. Karena di dunia film justru menurut aku kalau menggunakan perasaan lebih tinggi daripada logika, kayaknya itu akan lebih nyampe ke penonton. Karena kan kita kan sebagai aktor atau sebagai yang berkarya itu harus merasakan gitu kan, merasakan apa yang karakter itu rasakan, merasakan situasinya. Dan sebagai aktor juga kita yang dilatih adalah gimana kita bisa merasakan itu dan menampilkan performa kita dari hati sejujur-jujurnya gitu. Jadi aku pengen encourage itu juga sih, walaupun perempuan katanya kerjanya lebih banyak pakai perasaan, but I think it's a good thing, and itu bukan sesuatu yang harusnya bisa membuat suatu kerugian atau keburukan gitu. Malah itu anugerah buat kita para perempuan yang mungkin bisa lebih merasakan sesuatu gitu. Benar-benar. Dan mungkin pertanyaan saya pada Reza, ketum daripada FFI ya. Kenapa tahun ini fokusnya ada pada female driven projects? Oh, tadi itu maksud aku contoh yang ada di festival-festival lain ya, bukan FFI gitu. Oke. Biasanya festival luar Alright. negeri itu Dan my punya question, tema-tema sendiri. Oke. Tapi Dan my mungkin question aku nambahin is, sedikit, go ahead. nambahin sedikit yang tadi aja Mbak, sorry. Bahwa FFI tahun ini juga fokus pada tim-tim yang memang didominasi oleh perempuan. Jadi kita punya 7 Sri Kandi, kita menyebutnya 7 Sri Kandi Festival Film Indonesia. Mereka orang-orang di balik festival film ini, dari mulai ketua-ketua bidang sampai anggota, itu memang perempuan lebih mendominasi. Karena ya saya merasa memang harus mendapatkan tempat yang lebih banyak, dan karena capability-nya memang mampu. Thank you for that, Mbak. I really appreciate that. Reza, bagaimana kita di dalam dunia film ini bisa lebih mempromosikan equality, gender equitable access ya, bagi both female and male. What sort of implementation terjadi dalam dunia film, dalam syutingnya, dalam post production dan so on and so forth-nya, secara general ya, bukan untuk FFI saja, secara general dalam dunia film di Indonesia. Kalau sejauh ini saya pernah membuat interview tentang ini gitu ya waktu itu. Memang di Indonesia fokus permasalahan utama tentu yang kemarin sempat banyak dibahas itu adalah Me Too movement. Di mana perempuan-perempuan yang mungkin mendapatkan pelecehan misalnya gitu ya dari seseorang, itu sekarang sudah banyak produksi-produksi film yang mulai concern terhadap hal itu. Jadi artinya kalau ada kru perempuan atau ada pemain perempuan yang merasa dirinya mungkin dilecehkan oleh satu perilaku tertentu, maka ini akan menjadi catatan penting bagi produksi tersebut. Itu sudah mulai dibicarakan. Kemudian attitude tentang ini nggak lucu loh, misalnya contoh catcalling dan lain-lain, itu nggak lucu untuk terjadi kepada perempuan gitu. Don't think that it's just banyak orang yang melakukan itu dan sepertinya cewek-cewek juga nggak apa-apa. No, it's not funny at all gitu. Kemudian mungkin problem misalnya contoh ya, di Amerika itu sempat ada perjuangan tentang honorarium, bahwa perempuan selalu mendapatkan honor di bawah bintang laki-laki. Saya rasa di Indonesia hal itu tidak, sepengetahuan saya bisa salah dalam hal ini, tapi setahu saya dalam hal itu cukup equal. Bahkan mungkin perempuan aktris ataupun bintang penyanyi dan lain-lain bisa jadi malah justru punya lebih tinggi gitu, which is a good thing for me gitu ya. Maksudnya I think it's a good thing. I mean, I believe Prilly is leading up to that as well gitu ya. I mean, saya bisa melihat itu juga gitu. Oke. Mungkin dari Prilly ada tambahan besar, gitu. Ya. Sorry, hello Prilly. Yes, hello. Prilly. Ya, sorry. Mungkin dari Anda ada tambahan, terutama Anda kan baru bikin film ya sebagai produser, tadi ya. Anda sebagai female film producer, what did you do yourself to implement that kind of equality in the shooting situations in the film production itself? Ya, menyambung yang Kak Reza omongin, yang masalah Me Too movement, itu juga aku lakukan pas kemarin terakhir aku produksi. Jadi aku memproduksi series juga, terus pas kita lagi ngumpul, kita evaluasi produksi dan juga baru memulai syuting, itu diingatkan berkali-kali sama sutradaranya bahwa tidak ada boleh yang namanya pelecehan seksual di lokasi, even itu yang biasanya dianggap lucu sama kru, kayak suka goda-godain cewek yang lewat,
atau cuma kayak cantik banget sih, atau compliments yang berlebihan yang ngebuat cewek itu malah ngerasa nggak nyaman dan merasa nggak aman. Itu kita encourage gitu, kru-kru yang mungkin nggak tahu bahwa itu adalah hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Dan diawasin juga sama produser satunya lagi yang perempuan juga. Kalau misalnya sampai terlihat ada yang melakukan itu, pasti kita akan educate lagi, kita akan edukasi bahwa itu udah bukan hal yang lucu dan itu nggak boleh dilakukan juga sekarang ini. Dan juga untuk tim produksiku, aku juga menggayati perempuan-perempuan. Jadi yang menjadi line pro-nya, terus creative producer itu juga kebanyakan perempuan, bahkan Astrada juga perempuan. Supaya yang menjadi contoh lagi bahwa ya kita perempuan-perempuan bisa produksi juga kok, dan bisa membuat lokasi terasa nyaman, aman, tepat waktu, disiplin gitu. Oke. Mungkin pertanyaan saya terakhir ya kepada Anda berdua, masing-masing jawab ya. Reza, apa visi Anda dan cita-cita Anda untuk FFI selama Anda di Ketum? Dan untuk Prilly, Anda sebagai duta ya kan, apa sih yang Anda pengen dapatkan tahun ini ya di acara tersebut tanggal 10 November tersebut? Oke. Kalau visi FFI, visi saya sebagai mungkin juga ketua umum yang tentu mewakili visi FFI secara keseluruhan adalah bagaimana menjadikan FFI ini menjadi rumah bersama, tempat dibangunnya ekosistem, di mana semuanya akhirnya integrated. Dari mulai asosiasi, stakeholder film, aktor, seluruh orang-orang yang memang bekerja di industri ini, ada keterwakilannya dalam satu rumah, yaitu Festival Film Indonesia. Jadi memang ada beberapa plan ke depan. Saya sengaja tidak membuat plan secara tahunan, tapi ada plan dalam 3 tahun apa yang mau dilakukan, capaian apa yang ingin dicapai, karena begitu banyak perbaikan memang yang harus dilakukan dalam FFI sendiri, dari mulai hal yang paling kecil gitu. Itu cukup banyak, dan tahun ini sudah mulai kita cicil. Saya berharap bahwa saya bisa di akhir penyelenggaraannya, saya bisa memberikan laporan pertanggungjawaban saya dan sekaligus memberitahu ini yang sudah dilakukan, ini yang akan dilakukan di tahun berikutnya, ini yang akan berlangsung untuk melangsungkan apa yang sudah diprogram di tahun sebelumnya, gitu sih. Oke. Ya. Nah, kalau aku sendiri dengan dipilihnya aku sebagai duta tahun ini, terima kasih Kak Reza sudah mempercayakan aku memilih dipilih sebagai duta, dan aku juga udah pernah nulis ini gitu di sosial media aku. Sebenarnya visi aku, semoga anak muda itu bisa melihat bahwa FFI itu bisa menjadi semangat kita untuk terus berkarya. Dan with this rapid technology development, kadang ketentuan quality atau kita layak atau enggak di industri ini terkadang ditentukannya sama digital asset yang kita punya. It's okay to have like a big platform, tapi jangan juga lupa kalau kita harus terus belajar untuk mengasah kualitas kita saat kita perform di depan kamera gitu. Karena di saat kita perform di depan kamera, misalnya aku gitu, ya aku bukan Prilly Latuconsina yang punya berapa juta followers, tapi aku adalah karakter aku tersebut. Jadi bagaimana aku bisa merepresent that karakter sebaik-baik mungkin, dan itu perlu ilmu, perlu belajar banyak, perlu kerja keras, bukannya cuma semata-mata aku ada di industri ini karena digital asset yang aku miliki. Dan semoga dengan FFI ini mengangkat duta-duta yang muda-muda ini, akhirnya yang muda-muda itu bisa sadar bahwa kualitas kita itu tidak ditentukan sama digital asset atau berapa banyak likes yang kita punya di Instagram, tapi bagaimana kita punya kemauan untuk kerja keras, punya kemauan untuk terus belajar acting dari siapapun itu, dan punya attitude yang baik juga di lingkungan pekerjaan, dan menghormati para senior kita juga yang udah lebih lama di industri ini gitu. Besar atau tidaknya kita di dunia industri film itu bukan karena besarnya followers kita, tapi karena seberapa kita cinta sama industri kita dan seberapa kita mau belajar terus gitu. So for sure, berarti kita tahu lah bahwa Reza di Ketum tuh benar-benar udah cocok banget ya. Karena Anda aktor yang ternama dan berbakat sekali ya Reza. Jadi congratulations. Cocok banget. Tetap sekali ya. I'm happy for you Reza. And of course to Prilly ya. Prilly tadi saya juga sangat touch and encourage ya bahwa Anda a person yang saya merasa bahwa you do everything by action ya, bukan cuma ngomong-ngomong doang saja, omdo doang, tapi benar-benar you want to prove it by doing it yourself. So I appreciate that as well. I hope that whatever you say, whatever you plan bisa benar-benar terjadi dan berbuah ya, Prilly ya. Amin, thank you. Amin. Thank you so much. Terima kasih Mbak Grace. Thank you so much for saying that. Appreciate it.
Yeah. By the way, so I really appreciate the time, and I apologize tadi ada banyak lagi. Even until now, I don't know if you can see my face or not, but I'm having a face of happiness and gratitude. Okay. So thank you for the time, Reza, and thank you for the time as well, Prilia, and all the best to FFU this year. And especially ya Reza ya, biar dapat kabar bahwa terjadinya hero ya, hero benar tercetak ya, goal ya, 10 November nanti tahun ini ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya, iya. Dan teman-teman yang menonton, thank you so much for watching. Until next time di live L interview dengan saya, salam sehat, Grace Tahir ya. Bye everybody, salam sehat ya. Bye, thank you Reza.